Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati Sagaf. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PSAK 1 dan PSAK 101 dan 102. Nah, eh, Indonesia yang kita ketahui, Indonesia ini kan merupakan salah satu negara muslim yang terbesar di dunia. Nah, dan diharapkan dapat menerapkan sistem ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi tersebut. Nah, sejalan dengan itu, di tengah rentannya kondisi keuangan global, perbankan syariah di Indonesia ini mencatat kinerja yang sangat bagus, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga uh, beriringan dengan perkembangan industri bisnis syariah atau halal industri dan industri keuangan syariah atau perbankan syariah, pasar modal syariah, industri keuangan non-bank atau IKNB syariah. Dalam 3 dekade terakhir, telah terjadi peningkatan baik volume maupun nilai transaksi berbasis syariah di lembaga keuangan syariah yang tentunya akan meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah ini lahir dari hasil atau dari prinsip-prinsip serta ajaran syariah Islam yang menunjukkan peningkatan kesadaran keagamaan masyarakat Muslim dan peningkatan jumlah intensitas ekonomi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, perkembangan ini mencerminkan fenomena pertumbuhan akuntansi sebagai bagian dari ideologi sosial ekonomi masyarakat Islam. Akuntansi syariah merupakan cabang baru dalam studi akuntansi yang dipelajari dengan dasar nilai-nilai etika dan prinsip syariah Islam dan sering disebut juga sebagai akuntansi Islam. Dan seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula rencana pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan, yaitu pengertian dari PSAK itu sendiri. Nah, PSAK 101 ini pertama kali dikeluarkan itu oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI. Nah, pada dikeluarkannya ini pada tanggal 27 Juni 2017. Nah, PSAK 101 ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 101 ini merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah 2002 yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank syariah. PSAK 101 ini tentang penyajian laporan keuangan syariah ini memiliki motivasi untuk mengatur tujuan umum laporan keuangan untuk entitas syariah. Nah, PSAK 101 ini disebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan dari laporan keuangan ini sendiri itu apa sih? Nah, tujuan dari laporan keuangan sendiri ini itu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan
dalam membuat keputusan ekonomi. Nah, laporan keuangan ini juga juga menunjukkan hasil pertanggungjawab manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi pertama itu ada aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat dan kebijakan. Nah, itu tadi itu PSAK 101. Yang kedua yaitu ada PSAK 102. Pada awalnya PSAK 102 ini itu akuntansi murabahah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK Ikatan Akuntansi Indonesia atau EAI pada tanggal 27 Juni 2007. Nah, PSAK 102 atau akuntansi murabahah ini menggantikan pengaturan mengenai akuntansi pemurabahah dalam PSAK 59. Akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. Nah, berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN Ikatan Akuntansi Indonesia IAI nomor 0823B garis miris DPN IAI 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, DSN MUI mendefinisikan murabahah itu sebagai transaksi jual beli barang di mana penjual menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 102 ini mendefinisikan murabahah ini sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sementara akuntansi murabahah merupakan aktivitas akuntansi pada transaksi murabahah yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PSAK 104. Nah, konsep yang pertama itu ada konsep dasar dari PSAK Syariah 104 sendiri, yaitu kata istisna ini berasal dari kata kerja bahasa Arab istasna'a yang berarti meminta seseorang untuk membuat sebuah aset. Nah, secara teknis hal istisna atau yang disebut istisna ini merupakan sebuah perjanjian kontrak dengan produsen untuk memproduksi suatu barang tertentu dengan deskripsi khusus dengan harga tertentu. Nah, akad istisna ini yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustahni dan penjual atau pembuat atau syani. Nah, adanya PSAK 104 ini yang diciptakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengatur tentang istisna. Hal tersebut diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan atau menerapkan transaksi istisna, baik sebagai penjual maupun pembeli. Nah, lembaga keuangan syariah ini merupakan badan usaha atau institusi yang
kekayaannya itu terutama dalam bentuk aset-aset keuangan maupun non finansial atau aset real yang berdasarkan dengan konsep syariah. Nah, pernyataan yang ada dalam PSAK 104 ini hanya diperuntukkan untuk peraturan transaksi istisna dan tidak mencakup perlakuan akuntansi dan obligasi syariah atau suku yang menggunakan akad istisna. Nah, pengertian dari istisna sendiri yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan pernyataan tertentu yang disepakati antara pemesanan atau pembeli mustahni dan penjual pembuat atau syalib. Nah, dalam istisna juga istilah yang disebut istisna paralel, yakni suatu bentuk akad istisna antara pemesan dengan penjual, kemudian guna memenuhi kewajibannya sebagai kepada pembeli. Penjual memerlukan ke pihak lain atau pihak ketiga sebagai syahid. Nah, yang kedua itu ada penyajian laporan keuangan syariah PSAK 104. Nah, dalam penyajian istisna sudah dijelaskan dalam PSAK 104 ini tentang akuntansi istisna, yaitu penjual harus menyajikan piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Nah, dan diterima istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir dalam istisna dalam laporan keuangan. Nah, pembeli juga menyajikan utang istisna sebesar tagihan dan produsen yang belum dilunasi dan aset istisna dalam penyelesaian sebesar kapasitas biaya perolehan dan dalam laporan keuangan. Sedangkan dalam pengungkapan penjual mengungkapkan metode pembayaran, metode akuntansi yang digunakan untuk pengukuran pendapatan istisna. Rincian piutang istisna ini berdasarkan jumlah, jangka waktu dan kualitas piutang ke dalam laporan keuangan. Pembeli juga mengungkapkan rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu ke dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu ada pendatangan akad dengan pembeli. Nah, pada saat akad ditandatangani antara bank dengan pembeli, tidak ada jurnal yang harus dibuat untuk mengakui adanya jual beli istisna. Akan tetapi adanya kesepakatan jual beli istisna. Ini menyebabkan pengeluaran praakad diakui sebagai biaya istisna. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 26 dinyatakan bahwa biaya praakad diakui sebagai beban tanggungan atau tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna. Jika akad disepakati, misalkan jika akad disepakati. Nah, yang keempat yaitu yang seterusnya yaitu ada implementasi akuntansi istisna pada lembaga keuangan syariah. Nah, implementasi akuntansi istisna pada lembaga keuangan syariah ini adalah cara untuk mencatat transaksi jual beli dengan skema istisna yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Istisna adalah kontrak jual beli yang melibatkan pembuatan barang sesuai pesanan dengan pembayaran secara bertahap. Nah, pada lembaga keuangan syariah Indonesia, transaksi istisna ini jarang sekali digunakan. Kondisinya diakibatkan beberapa faktor. Salah satunya itu tingkat pengetahuan masyarakat tentang akad istisna ini
yang rendah. Masyarakat tuh belum terlalu tahu mengenai akad istisna ini. Iya nih mengganggu. Nah, selanjutnya yaitu ada implementasi akuntansi istisna pada lembaga keuangan syariah. Nah, implementasi akuntansi istisna pada lembaga keuangan syariah ini adalah cara untuk mencatat transaksi jual beli dengan skema istisna yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, istisna sendiri adalah kontrak jual beli yang melibatkan pembuatan barang sesuai pesanan dengan pembayaran secara bertahap. Pada lembaga keuangan syariah Indonesia, transaksi istisna jarang sekali untuk digunakan oleh masyarakat. Kondisi ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu tingkat pengetahuan masyarakat mengenai istisna ini sangatlah rendah. Selain itu, produk pembiayaan istisna ini juga kurang dipublikasikan dibanding produk pembiayaan lain seperti murobaha, sehingga pengguna produk pembiayaan istisna sangat kecil di Bank Syariah Indonesia. Nah, dalam mengimplementasikan istisna di lembaga pembiayaan syariah ditetapkan beberapa ketentuan. Secara umum, implementasi istisna lembaga pembiayaan syariah ini ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi istisna, perusahaan pembiayaan dapat bertindak sebagai pembeli untuk memesan kepada produsen sebagai pembuat untuk menyediakan objek istisna dengan akad istisna. Nah, akad istisna antara perusahaan pembiayaan dan produsen sebagai pembuat bersifat independen dan terpisah dari akad istisna antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Nah, akad istisna ini antara perusahaan pembiayaan dan produsen sebagai pembuat harus dilakukan setelah akad istisna antara perusahaan pembiayaan dan konsumen atau pemesan. Nah, dalam akuntansi istisna hanya bisa diterapkan pada perbankan syariah saja. Namun dalam perusahaan yang lainnya pun bisa, selama penjual dan pembeli memahami apa itu istisna dan bagaimana penerapan akuntansinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.